شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam satu hari Allah muliakan satu waktu, yang dimana di waktu tersebutlah banyak doa-doa umat muslim Allah kabulkan. Di waktu tersebutlah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekatnya. Dan di waktu tersebutlah juga ribuan malaikat mengaminkan seluruh doa-doanya. Waktu tersebut adalah di sepertiga malam. Dalam satu minggu, Allah juga muliakan satu hari, di mana di hari tersebut Allah anjurkan kita untuk banyak beribadah, banyak bertilawah, dan juga banyak mengerjakan amal-amal soleh. Di waktu tersebut jugalah Allah kumpulkan seluruh umat muslim berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu salat Jumat. Dan dalam satu tahun Allah tidak luput untuk memuliakan satu bulan, di mana di bulan tersebut Allah bukakan pintu-pintu surga dari seluruh penjuru. Allah lipat gandakan seluruh pahala amal ibadah apapun yang dilakukan hambanya di bulan tersebut. Dan juga Allah syariatkan satu ibadah, yang mana ibadah tersebut pahalanya langsung diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa. Dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan umat manusia pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala Allah Ta'ala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah dan berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan upaya yang totalitas, yang maksimal dalam puasanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini adalah merupakan salah satu janji Allah. Ketika kita mempersiapkan Ramadan dengan baik, beribadah dengan baik, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampuni karena puasa kita tersebut. Maka dari itu, sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum memasuki bulan Ramadan, sudah seyogianya kita mempersiapkannya dengan baik.
kita mempersiapkannya dengan penuh sukacita, kita mempersiapkannya dengan penuh semangat, sehingga dalam 1 bulan penuh kita beribadah puasa, kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Tidak hanya sekedar puasa saja, tidak hanya sekedar sholat tarawih saja, tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu saja, tapi ada banyak amal ibadah yang dapat kita usahakan di bulan tersebut. Maka penting untuk kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan persiapan yang maksimal. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya sampai kepada ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, tentu saja memerlukan persiapan-persiapan yang maksimal pula. Maka dari itu, kita akan membahas persiapan-persiapan yang bisa kita upayakan supaya Ramadan kita mencapai titik yang maksimal. Persiapan pertama yaitu niat. Sahabat marhabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat adalah pangkal dari seluruh ibadah umat muslim dalam lingkup ibadah apapun. Sebuah ibadah, sebuah sikap yang didasari dengan niat yang baik, maka perbuatan tersebut tentu akan melewati proses yang baik pula dan melahirkan hasil yang baik pula. Namun, sebaik-baik sebuah perbuatan, jika didasari, dilandasi dengan niat yang tidak baik, maka hasilnya sudah tentu tidak baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan kita ini tergantung kepada niatnya, dan segala amal perbuatan ini yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Maka niat ini menjadi pondasi penting kita dalam beribadah. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua adalah persiapan jasmani dan fisik kita. Mengapa persiapan jasmani dan fisik itu menjadi sangat penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Dalam memasuki bulan Ramadan, kita memerlukan fisik yang prima, fisik yang sehat, untuk kita bisa kuat beribadah setiap hari selama 1 bulan penuh. Kita tidak bisa pungkiri, tidak semua orang memiliki jasmani yang sehat, tidak semua orang yang memiliki fisik yang sehat. Ada banyak sekali dari kita yang diberi Allah ujian penyakit, yang diberi Allah ujian kelemahan fisik, imun yang lemah, dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan fisik kita, supaya dalam memasuki bulan Ramadan, potensi kita untuk jatuh sakit itu lebih kecil. Banyak dari kita ketika di bulan Ramadan masih memiliki amanah di tempat lain, amanah pekerjaan, amanah di kantor, amanah mengajar di sekolah, mengajar di kampus, dan lain sebagainya. Maka tentu saja itu memerlukan fisik yang kuat. Kita tidak makan 1 hari, kita mengelola emosi, mengelola nafsu kita, dan kemudian kita juga harus bekerja. Dalam persiapan jasmani ada 3 hal yang bisa kita siapkan. Yang pertama, kita bisa melatih diri berolahraga dulu sebelum masuk ke bulan Ramadan. Yang kedua, kita mulai untuk menjaga pola hidup kita. Dan yang ketiga, yang mungkin kita lakukan adalah mulai mengkonsumsi vitamin. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang ketiga adalah persiapan harta. Apa yang dimaksud dengan persiapan harta? Kita mempersiapkan harta kita, kita sisihkan harta kita untuk bersedekah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serupa satu benih yang melahirkan 7 bulir, di mana setiap bulir tersebut menghasilkan 100 bulir lainnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapapun yang Dia kehendaki.
Allahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar pahala infak, begitu besar pahala sedekah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang bersedekah. Bahkan Allah janjikan ya, tidak akan berkurang sedikit pun harta kita ketika kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dermawan, sangat senang untuk bersedekah. Dan beliau akan semakin dermawan lagi, semakin gemar lagi bersedekah di bulan Ramadan. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita persiapkan harta kita, kita sisihkan harta kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah untuk memberi takjil kepada yang berbuka puasa atau memberi sahur bagi yang akan melaksanakan ibadah sahur, ataupun sedekah-sedekah lainnya yang sangat terbuka lebar di bulan Ramadan. Dan juga salah satu upaya kita mempersiapkan harta adalah untuk melaksanakan ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu ibadah zakat. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya selanjutnya adalah manajemen waktu. Mengatur waktu, memanage waktu kita, itu adalah salah satu upaya kita untuk dapat memaksimalkan target-target yang ingin kita capai. Di bulan Ramadan tentu saja kita memiliki banyak target. Ada yang ingin menghatamkan Al-Quran beberapa kali, ada yang ingin melaksanakan ibadah tarawih tanpa putus, dan itu memerlukan upaya kita, memerlukan persiapan yang matang. Kita dapat membaginya dalam beberapa tingkatan. Pertama, ada upaya memanage waktu untuk diri pribadi, yaitu misalnya ya, dalam target pribadi kita ingin menghatamkan berapa kali membaca Al-Quran. Kemudian apa komitmen kita terhadap sholat 5 waktu. Misalnya saya berkomitmen untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid misalnya. Kemudian saya ingin melakukan olahraga di pagi hari meskipun dalam keadaan berpuasa, dan lain sebagainya. Upaya yang kedua adalah upaya mengatur keluarga kecil kita. Bagi siapapun bapak ibu yang ada di rumah yang ingin misalnya anak-anaknya sholat 5 waktu bersama-sama berjamaah di rumah di jam-jam tertentu, seluruh anak-anaknya mengaji tilawah bersama-sama di satu tempat, misalnya di ruang keluarga, itu dapat dipersiapkan dengan baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan lingkup yang ketiga adalah manajemen waktu kita untuk masyarakat. Banyak di antara kita yang memiliki amanah di luar. Selain kita mengatur target untuk diri kita sendiri, kemudian mengatur target untuk keluarga kita, kemudian kita juga mengatur target-target kita dalam mengabdi terhadap umat Islam. Maka dalam pembagian hal ini untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat, ketika dipersiapkan dengan baik sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita sudah memberikan porsi terhadap hak-hak yang harus kita tunaikan dalam hidup kita. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan-persiapan yang kita sebutkan tadi hanyalah salah satu upaya kita sebagai manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Namun tentu saja upaya tersebut tetap harus kita lakukan dengan penuh pengharapan pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan sanggup melakukan, mempersiapkan dan melewati ibadah Ramadan dengan sangat baik. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat memaksimalkan ibadah kita dapat beribadah dengan kondisi fisik yang sehat, hati yang bersih, dan dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Berlayar-layar menaiki kapal menuju dermaga. Semoga Ramadan ini kita mampu beribadah dengan maksimal sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.